Shalom, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya harap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang penuh dengan semangat untuk kita menjalani hari ini. Nah, untuk mendasari kita dalam menjalani hari, mari kita khususkan waktu kita dalam Embun Pagi saat ini, edisi Selasa 26 Mei 2026, bersama dengan saya, Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Pada saat ini Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu, membawa syukur dan sembah kami untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan sampai dengan pada saat ini, untuk istirahat malam yang boleh Engkau berikan pada kami, sehingga pada saat ini kami boleh menikmati hari yang baru, udara yang baru, cuaca yang baru, bahkan dengan semangat yang baru yang Engkau berikan pada kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami menjalani aktivitas kami hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu yang turut hadir dan bekerja dalam setiap kami, untuk kami boleh mendasari aktivitas kami hari ini dengan firman-Mu melalui renungan Embun Pagi pada saat ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir dan bekerja dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Roma, pasalnya yang ke-8, ayat 26 sampai dengan 27. Roma, bab 8, ayat 26 sampai dengan 27, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, perbuatan baik apa yang sudah saudara lakukan hari ini? Atau bahkan saudara sudah mengawali hari ini dengan rasa gelisah, khawatir, ketakutan, atau bahkan kemerungsung, buru-buru mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, atau bahkan ada yang sudah marah-marah pagi ini, moodnya jadi gak baik, moodnya jadi gak enak gitu ya. Maka mari saat ini kita akan belajar bersama merenungkan sebuah tema, yaitu kuasa Roh Kudus. Saudara, kemarin minggu kita sudah merayakan Pentakosta atau peristiwa turunnya Roh Kudus. Bahkan ada juga gereja-gereja yang merayakannya dengan mengadakan riyoyo unduh-unduh. Jadi ada yang kirap, ada yang melakukan lelangan, atau ada yang melakukan persembahan berupa bazar, atau ada yang melakukan persembahan dalam wujud inatura dan sebagainya. Dan mungkin ketika kemarin merayakan Pentakosta, ada panitia-panitia
yang merasakan kegelisahan, kekhawatiran, bagaimana kalau ternyata acara Pentakosta, acara unduh-unduhnya, acara kirapnya tidak berjalan dengan baik, atau mungkin ada yang memikirkan bagaimana ini nanti kalau ternyata persembahan yang diberikan tidak sesuai atau tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan mungkin banyak hal-hal yang lain yang kita pikirkan, yang kita khawatirkan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, Pentakosta itu tidak hanya sekedar bagaimana kita bisa mempersembahkan yang terbaik, tapi ini juga sebuah wujud bahwa Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus pada setiap kita, kepada para murid Tuhan. Dan ini bukan sekedar tanda mujizat, tetapi juga tanda bahwa Allah tidak meninggalkan kita umatnya untuk berjalan sendirian. Karena Roh Kudus juga hadir sebagai penolong, Roh Kudus hadir sebagai penghibur, dan Roh Kudus hadir sebagai sumber kuasa bagi orang percaya. Maka ketika saat ini kita mengalami banyaknya kelemahan, entah itu lelah secara batin, pikiran, atau bahkan ada pergumulan, atau bahkan merasa doa-doa kita belum terjawab, maka saat ini firman Tuhan mengajarkan bahwa Roh Kudus ini bekerja secara nyata di tengah kelemahan kita sebagai manusia yang terbatas. Dalam bacaan ini Paulus tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak memiliki kelemahan. Meskipun kita dipilih sebagai anak-anak Tuhan, tapi bukan berarti kalau kita terus banyak menangnya, kita kok terus tidak punya kelemahan, kita tidak memiliki keterbatasan. Tetapi justru bacaan kita tadi menegaskan bahwa kelemahan adalah bagian dari hidup manusia. Tetapi kabar baiknya, meskipun manusia ini terbatas, ada Roh Kudus yang hadir untuk membantu kita. Membantu dalam tanda petik ini berarti juga menggambarkan bahwa ada yang ikut memikul beban kita. Ada yang turut merasakan apa yang kita alami. Bahkan Roh Kudus itu tidak hanya menonton dari jauh, tetapi Roh Kudus turut bekerja dalam setiap langkah hidup kita. Ketika hati kita terasa rapuh, Roh Kudus memberi kekuatan. Ketika iman kita mulai goyah, Roh Kuduslah yang menguatkan kembali. Dan kuasa Roh Kudus bukan hanya terlihat melalui tanda-tanda luar biasa, tetapi juga melalui setiap kemampuan kita untuk tetap bertahan, untuk tetap berharap, untuk tetap percaya, bahkan tetap memegang teguh Tuhan di dalam setiap kesulitan kita. Dan pada saat ini, sahabat Petra yang terkasih, ayat ini mengatakan bahwa terkadang kita tidak tahu bagaimana sih caranya kita harus berdoa, gimana sih caranya doa itu biar terkabul. Atau mungkin bagaimana caranya merangkai kata-kata untuk berdoa. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ada keadaan di mana air mata lebih banyak daripada kata-kata yang kita ucapkan. Namun Roh Kudus memahami isi hati yang terdalam kita. Roh Kudus hadir menjadi perantara yang membawa pergumulan kita kepada Allah. Bahkan keluhan-keluhan yang mungkin tidak terucapkan oleh kita, tetapi ini dapat dimengerti oleh Tuhan. Dan inilah yang menunjukkan betapa dekatnya hubungan Allah itu dengan umatnya. Karena seringkali kita merasa ketika doa kita tidak sempurna, tetapi Roh Kudus menyempurnakan doa-doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu orang percaya, kita tidak perlu takut untuk datang kepada Tuhan. Sebab Roh Kudusnya hadir, Roh Kudusnya menolong dan bersekutu dengan kita. Karena sejatinya, Bapak, Ibu, dan Saudara,
Roh Kudus itu tidak bekerja menurut keinginan manusia semata, tetapi Roh Kudus hadir menurut kehendak Allah yang terbaik yang Allah berikan pada kita melalui Roh Kudus. Maka kadang ketika kita meminta sesuatu tidak sesuai apa yang kita harapkan, tetapi Tuhan memimpin kita kepada jalan yang berbeda. Roh Kudus menolong kita untuk percaya bahwa rencana Allah selalu yang terbaik. Mungkin bagi kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itulah yang dipersiapkan Tuhan yang jauh lebih daripada apa yang kita inginkan. Karena kuasa Roh Kudus itu tidak hanya memberi apa yang kita mau, tetapi membentuk hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan Roh Kudus memimpin kita hidup untuk di dalam kasih, di dalam kesabaran, pengampunan, dan juga ketaatan kepada Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di saat kita merasakan lelah, di saat kita merasa kecewa atau bahkan putus asa, ingatlah bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa menolong kita. Roh Kudus yang adalah penolong kita. Maka datanglah kepada Tuhan apa adanya. Sebab Roh Kudus yang bekerja itu hadir di tengah kelemahan manusia. Dan jangan berhenti berdoa karena merasa tidak pandai berkata-kata. Karena Tuhan melihat hati kita yang tulus. Jangan sampai ketika kita ada pergumulan kita menjauh dari Tuhan. Karena kuasa doa itu mengubahkan hidup kita. Dan Roh Kudus menolong setiap doa yang dinaikkan itu dengan iman. Dan ketika kita diperhadapkan dengan pengambilan keputusan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang rumit, dengan pelayanan-pelayanan ini, mintalah tuntunan Roh Kudus. Karena Ia akan menolong hidup kita untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena setiap kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga dipanggil untuk menghibur, mendoakan, bahkan menguatkan sesama yang sedang mengalami pergumulan. Maka sahabat Petra yang terkasih, Pentakosta ini mengingatkan pada kita bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Dan kuasa Roh Kudus bukan hanya tentang mujizat besar, tetapi tentang penyertaan Tuhan yang nyata dalam setiap kelemahan hidup kita. Karena ketika kita tidak sanggup, Roh Kuduslah yang menopang kita. Ketika kita tidak tahu harus berkata apa, Roh Kuduslah yang berdoa bagi kita. Maka mari kita hidup dekat dengan Tuhan, memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin setiap langkah hidup kita. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Selasa 26 Mei 2026, kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalahan, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat menebarkan kebaikan hari ini dengan tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.